Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhatullah bilahibba, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Hari ini kita semua belajar bareng dengan tema pembahasan yakni ma'rifat dan nakirah. Pembahasan dalam kajian bahasa Arab ini saling berkaitan. Kalau kemarin kita sudah bahas kalam kalimah, lalu itu yang bagian umum, kita spesifikkan bahas tentang mu'rab dan mabni. Lalu dalam kesempatan hari ini kita bahas tentang ma'rifat dan nakirah. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat kalau secara etimologi, secara bahasa itu berarti kalimat yang artinya itu sudah dikenal, atau sebagian mengatakan ini kalimat yang artinya khusus. Sedangkan nakirah itu artinya ialah tidak dikenal, atau lebih mengartikan, sebagian mengatakan ya kalimat yang artinya umum. Seperti dalam bahasa Arab ada lafadz yakni rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki, laki-laki secara umum. Tapi kalau ar-rojulu itu laki-laki yang tertentu khusus. Terusnya bagaimana? Nanti akan kita bahas bareng-bareng juga. Termasuk lafadz yaumun, yauman itu artinya hari, hari umum. Tapi kalau al-yauma itu bisa beda. Seperti di Al-Quran surat Al-Maidah ada lafadz ayyama akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Itu ayyam akmaltu lakum, itu al-yauma harinya sudah tertentu. Apa itu? Hari ketika haji wada. Tapi yang menurut sebagian ulama mengatakan itu ialah akhir ayat dalam Al-Quran. Meskipun ada perdebatan dalam kajian tafsir, itu ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan yang lain, tapi ayam itu harinya tertentu, yakni ketika haji wada. Itulah kenapa hari ini kita akan belajar bareng-bareng. Ada isim yang khusus, ada yang isim yang umum. Lalu pembagiannya bagaimana? Dalam alfiyah diterangkan nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'an ma qad dzukira awaqi'an ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahumwazi wa hinda wabni wal ghulami wallazi. Dalam literatur alfiyah yang mungkin teman-teman sudah banyak yang hafal, nanti silahkan kalau dalam diskusi ini terbuka lebar, jangan hanya alfiyah saja. Ad-durusul Arabiyah kalian keluarkan tidak apa-apa. Nanti punya nahwul wadih enggak apa-apa. Punya referensi yang lain tidak apa-apa. Kita hari ini belajar secara diskusi bareng-bareng. Yakni nakiratun itu isim yang penggunaannya lafadznya itu pantas dikasih al. Seandainya lafadz dikasih al itu bisa masuk kalau dalam teori alfiyah, isim yang bisa menerima al itu namanya isim nakirah. Ini jika ada isim yang itu bisa dikasih al, maka itu pun bisa jadi isim nakirah. Tapi jika dikasih al, maka jadinya ma'rifat. Jadi isim itu bisa menerima al. Contohnya lafaz tadi saya jelaskan rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki. Kalau hanya rojulun, maka itu artinya isim nakirah. Tapi kalau sudah alnya, itu jadinya ma'rifat. Termasuk lagi yaumun, itu hari umum. Tapi kalau sudah al-yaumu, maka itu sudah khusus. Oleh karena itu dalam alfiyah dilanjutkan yakni wa ghairuhu ma'rifatun kahumwazi wa hinna wabni wal ghulami wallazi. Isim yang seperti tersebut yakni bisa menerima al itu namanya isim nakirah. Wa ghairuhu, dan selain itu ma'rifatun itu dapat dikenal. Ma'rifatun kahumwazi. Di sini Imam Ibnu Malik menerangkan dengan bahasa yang ringkas, yakni wa ghairuhu ma'rifatun kahumwazi. Selain itu ya isim ma'rifat. Ini saya akan praktekkan langsung dengan kitabnya Al-Faridus Saniyah. Teman-teman bisa dibuka kitabnya atau dilihat HP-nya. Di sini yang tadi isim nakirah, karena kita pembahasannya lah kelompok 3 itu ad-darsul khamis, ad-darsus sadis, dan ad-darsus sabi'. Membahas tentang kesunahan berdiri ketika ada orang mulia, seperti ketika mahalul qiyam, ketika bulan ini bulan Maulid Nabi, setiap qiyam itu berdiri.
Itu bab 5. Bab 6 ialah tentang mencium tangan orang yang mulia. Bab ke-7 ialah tentang kemuliaan sahabat Nabi. Kita langsung praktekkan. Dalam mata kuliah ini kami harap semua contoh-contohnya kalau bisa sesuai dengan kitab yang dibahas, yang diterjemah, sehingga kita langsung menerapkan. Dan ini kalau bisa sampai terakhir. Jika memang tidak ada, barulah kita cari yang lain. Ini bab 5, isim nakirah. Bagaimana isim yang umum, yang pantas dikasih al? Tadi saya contohkan ini lafaz yaumun rajulun. Di sini apa lafaznya yang nakirah? Ini kita diskusi. Kalau saya salah silahkan diingatkan. Jadi kalau saya dengar benar silahkan diingatkan. Saya pun juga masih belajar, terus belajar sampai saat hari ini. Meskipun kami statusnya jadi dosen, kami tetap belajar terus. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Lafaz ikroman itu tidak ada alnya, tapi bisa dikasih al. Itu ya contoh isim nakirah. Lalu ada lafaz lagi watafkhiman, itu bisa dikasih al, bisa at-tafkhim, artinya ngegungake atau muliakan. Itu pun isim nakirah. Jadi bahasanya memuliakan ini secara umum. Nah, secara khususnya bagaimana? Tadi diterangkan wa ghairuhu ma'rifatun kahumwazi. Ya, ini isim ma'rifat itu yang diterangkan afiyah. Wa ghairu ma'rifatun kahum itu isim dhamir. Wazi isim syarah. Kahumwazi kahinda, hinda itu isim alam. Hinda wabni wal ghulami walazi. Lalu ada isim mausul. Lalu isim yang bertemu dengan al. Nah, di sana yang pertama wa ghairuhu ma'rifatun kahumwazi, yakni lafaz hum itu isim ialah isim isyarah, isim dhamir. Ada enggak isim dhamir di bab kelima kitab Fardhu Saniyah? Teman-teman bisa melihat di bawahnya ada Darsul Khamis, itu ada lafaz yakni falyatabawa maq'adahu minan nar. Di sana ada dhamir hu. Hu ini ialah isim dhamir, kata ganti. Kata ganti ini hunya jelas, ini khusus. Khususnya ke siapa? Ke orang, ke dhamir yang ke atas, yakni man. Ke orang yang man ahabba ayatamasalan nas. Kembalinya ke sana, itu khusus dapat dikenal. Karena itu isim dhamir termasuk isim ma'rifat. Lalu setelah isim dhamir apa? Isim isyarah. Kahum wazi, isim isyarah. Isim isyarah di sini ada enggak? Teman-teman bisa cari. Ini saya contohkan, tapi nanti teman-teman kalau bisa cari contoh lain selain yang saya contohkan. Jika memang tidak ada, barulah sama ataupun cari dari kitab lain. Yakni seperti lafaz zalika, di bawahnya waqad aqarrahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala zalik. Ini zalik ini isim isyarah, kembali, kata petunjuk. Ini kembalinya ke belakang ala zalika. Ini juga isim ma'rifat karena khusus, zalikanya ini khusus, kembali ke belakangnya secara makna. Lalu wahinda, kahinda. Wahinda ini isim alam. Isim alam ini ada alam laqab, ada alam isim, ada alam kunyah. Di sini ada enggak? Di sini ada lafaz famarra yaman bi Hasan. Hasan ini pakai tasdid, ini juga isim alam karena ini nama orang, nama seorang penyair di zaman Arab. Ini sangat terkenal. Ini di sini jika ada nama, termasuk di bab akhir pun nanti ada nama-nama sahabat yang ahli surga, itu pun juga termasuk isim alam. Karena jelas nama disebut Hasan, di sini namanya Hasan. Lalu ada isim mausul. Isim mausul itu apa? Man. Utawi sapane wong, barang siapa. Ini juga khusus. Lalu ada isim yang mudhaf kepada isim ma'rifat. Di sini ada lafaz yakni di sini yang lafaznya kembali, yakni mudhaf, yakni di lafaz yang pertama sunnatul qiyam itu mudhaf kepada lafaz al-qiyam, itu pun juga isim ma'rifat. Lalu isim yang bertemu dengan al, itu pun juga isim ma'rifat. Jadi kami harap teman-teman bisa langsung praktek akan belajar ini sehingga nanti bisa lebih paham. Demikian dari kami. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.